Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas adjustment atau jurnal penyesuaian, yaitu untuk soal UKK PT Jaya Tama UKK tahun 2021. Di sini kita sudah memiliki data tentang neraca saldo per 31 Desember 2021 dan ada bukti-bukti transaksi berupa memo-memo yang nanti akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Baik, untuk yang pertama dokumen 27 nomor putih 02 PM. Di sini perusahaan menerima interest revenue Rp1.401.700, tetapi juga dikenakan biaya bank sebesar Rp60.700. Maka kita akan catat penyesuaian itu tanggal di bulan Desember tanggal 31. Kemudian nomor buktinya evidence-nya kita masukkan 02 PM. Kemudian kita masukkan dulu angka-angka atau informasi yang sudah disebutkan di soal. Yang pertama di sini kita mencatat interest revenue. Interest revenue adalah pendapatan bunga, jadi kita catat di sisi kredit interest revenue. Kemudian ada bank service charge, berarti kita kalau lihat di neraca saldo di sini bank service charge, nama akunnya di neraca saldo adalah bank charge dan kode akun 91001. Maka kita catat bank charge ya, ini adalah biaya sehingga dan bertambah, kita catat di sisi debit. Kemudian untuk ref postnya juga kita isi sekalian, kita isikan dari interest revenue kodenya 811 sekian untuk bank charge, kode akunnya 91001 sekian. Oke, jadi cash in banknya kita isikan akunnya dulu, nomor akunnya dulu, cash in bank. Jadi kita menerima pendapatan Rp1.401.700, tetapi dikurangi dengan biaya administrasi bank, sehingga uang yang diterima adalah sebesar Rp1.401.700 dikurangi dengan Rp60.700, yaitu Rp1.341.000. Demikian, selesai sudah untuk dokumen 27. Kita lanjutkan untuk dokumen penyesuaian nomor 28, yaitu nomor bukti 03/PM. Di sini ada dua hal, yaitu tentang saldo akhir perlengkapan yang tersisa 1.300.000 dan cadangan kerugian piutang yang ditentukan 2% dari saldo piutang. Jadi sebelum membuat jurnal kita harus membuat perhitungan terlebih dahulu untuk besarnya perlengkapan yang sudah terpakai. Di neraca saldo kita lihat office supplies sebesar 3.743.750. Kemudian tadi data penyesuaian yang tersisa di gudang di persediaan 1.300.000, sehingga 3.743.750 kita kurangkan dengan 1.300.000, yaitu sebesar 2.443.000
750 ini sudah habis ya, persediaan sudah habis atau sudah menjadi beban, sehingga dengan demikian maka pada jurnal penyesuaian akan kita catat yaitu dokumen evidennya 03 BM. Pada sisi debitnya yaitu supplies expense dengan kode 61107. Kita cari kode akunnya di sini ya, supplies expense 61107 sebesar 2443750. Kemudian karena suppliesnya sudah menjadi beban, berarti suppliesnya berkurang, maka suppliesnya kita kreditkan sebesar jumlah yang sama, 2.453.750. Kemudian yang berikutnya, untuk cadangan kerugian piutang ditentukan 2% dari saldo piutang. Nah, kita lebih dahulu lihat saldo piutangnya. Akun receivable sebesar 522.156.250. Kemudian cadangannya ditentukan 2%. Nah, kita hitung 2/100 dikali dengan 522.156.250, yaitu sebesar 10.443.125. Kemudian di sisi allowance for the full debt, allowance for the full debt ini saldo normalnya kredit, kalau ini saldonya debit, maka kita tambahkan ya, kita tambahkan dengan cadangan yang sudah ditentukan, sehingga jumlah kerugian piutangnya 11.174.625. Maka akan kita catat di sisi debitnya adalah kerugian piutang atau uncollectible account sebesar 11.174.625. Di sisi kreditnya akan kita catat allowance for the full debt dengan kode akun 11202. Kita cek di sini, allowance for the full debt 11202 sebesar jumlah yang sama, yaitu 11.174.625.000. Baik, sudah selesai untuk dokumen 28. Berikutnya kita lihat di dokumen 29, yaitu tentang penyesuaian terhadap aktiva, penyusutan ya, penyusutan aktiva tetap. Jadi di sini kita tinggal mencatat saja dari masing-masing aktiva. Karena penyusutan maka kita akan catat sebagai depreciation. Ya, kita catat untuk nomor evidennya 04 BM. Yang pertama yaitu depreciation of building sebesar 2 juta. Yang berikutnya adalah depreciation of equipment 350.000, dan yang ketiga adalah depreciation of vehicle, yaitu vehicle 123, jumlahnya 1.612.500 rupiah. Sehingga di sisi kreditnya kita akan catat yaitu akumulasi penyusutan atau akumulasi depreciation building, depreciation of equipment, dan depreciation of vehicle, masing-masing sejumlah yang sama. Sudah selesai untuk dokumen 29, kita menuju ke dokumen 30, yaitu penyesuaian terhadap gaji karyawan yang akan dibayar tanggal 2 Januari. Jadi di sini ada beban gaji yang baru akan dibayar di bulan Januari, sehingga kita akan catat di sisi debitnya eviden 05 BM, karena ini ada penambahan beban gaji yang belum catat. Jadi di debitnya adalah weekend salaries sebesar 3125, karena gajinya masih akan dibayar di bulan Januari, maka ini masih berupa utang gaji, sehingga
atau utang beban ya, sehingga kita catat di akun accrued expense dengan jumlah Rp31.250.000. Selesai sudah untuk dokumen 20 dan kita akan ke dokumen 31, yaitu pembagian dividen dikurangi dengan pajak penghasilan 10%. Maka kita akan hitung terlebih dahulu. Ya, hitung lebih dahulu. Di sini dividennya 7.500.000 rupiah. Kemudian pajaknya 10%. Sehingga kita akan temukan untuk pajak dividennya adalah 10% dikali dengan 37.500.000 rupiah, yaitu 3.750.000 rupiah. Maka di sini kita akan catat di sisi debitnya adalah dividen, kemudian karena di sini dividennya 37.500 itu dikurangi dengan pajak, maka kita akan catat pajaknya terlebih dahulu, yaitu income tax payable atau utang pajak penghasilan, yaitu sebesar 3.750.000. Dengan demikian untuk dividen payable-nya selisihnya 3.750 dikurangi dengan 3.750, yaitu sebesar 33.750.000 rupiah. Selesai sudah dokumen 32 dan kita lanjut ke dokumen 33 atau dokumen terakhir ya. Dokumen penyesuaian terakhir yaitu untuk konversi fat in dan fat out terhadap prepaid fat. Nah, kita lihat datanya. Kita lihat fat out-nya berapa. Oke, fat in-nya in berapa di neraca saldo, sehingga nanti kita akan kurangkan. Kita lihat fat out-nya di neraca saldo sebesar lewat ya 71.706.250. Kemudian fat in-nya yaitu 54.774.850 rupiah, sehingga kita hitung selisihnya 71 sekian kurang 64 sekian. Ini adalah prepaid fat. Dengan demikian kita akan jurnal untuk di dokumen terakhir. Fat out-nya kita kreditkan sebesar 71.706.250 karena akan kita tutup ya. Kemudian fat in-nya 54.774.850. Kemudian prepaid fat-nya adalah selisih antara fat in dan fat out, yaitu 16.931.500. Berikutnya untuk terakhir yaitu hitung PPh perusahaan tahun 2021 dan perhitungkan prepaid income tax dan income tax payable. Jadi di sini kita akan menghitung besarnya pajak yang akan dibayarkan atau beban pajak, dan nanti karena pajaknya belum dibayarkan akan berupa income tax payable.
maka kita akan catat income tax expense-nya itu kita lihat dari hasil perhitungan kita balik ya. Jadi ini dihitung terlebih dahulu di laba rugi untuk income tax expense-nya, yaitu sebesar 22%. Ini sesuai dengan tarif pajak yang berlaku ya. 22% dikali net income sehingga menghasilkan angka 336.422.841. Sehingga angka ini yang kita catat sebagai income tax expense. Kemudian karena income tax expense-nya ini belum dibayarkan sehingga masih berupa income tax payable di sisi kredit. Baik, demikian ini untuk ayat jurnal penyesuaian yaitu pada UKK tahun 2021 yaitu pada PT Jayatama. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.